Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama kali Diki melangkahkan kaki ke mes tua itu, ia hanya berpikir akan menempati kamar kosong dan memulai pekerjaan barunya seperti biasa. Tapi malam pertama di tempat itu segera mengajarkannya bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara langkah tanpa wujud, tawa yang datang dari lorong gelap, dan cermin yang memantulkan sesuatu yang bukan dirinya. Kini, setelah semua terjadi, hanya satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Benarkah ia yang datang ke mes itu? Atau sesuatu dari dalam mes yang memanggilnya lebih dulu? Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langit sore itu tampak seperti bara yang tertahan di cakrawala. Awan bergulung, merah kejenggaan, menyelimuti hamparan perbukitan di kejauhan. Jalan berdebu yang membentang menuju proyek pembangunan jalan lintas itu terasa sunyi. Hanya suara mesin mobil dan derit roda yang memecah udara yang mulai dingin. Diki duduk di kursi depan mobil pickup yang mengantarnya, memandangi pemandangan luar dengan wajah lelah. Ia baru saja menempuh perjalanan hampir setengah hari dari kantor pusat di Bandung, dan kini hanya ingin segera beristirahat. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa ganjil. Mesnya agak tua. Ya mas, ucap sopir yang dari tadi diam saja, tiba-tiba membuka percakapan. Diki menoleh. Tua? Gimana maksudnya pak? Ya, udah lama gak dipakai. Sejak proyek lama ditutup dulu itu. Proyek lama, sopir itu hanya tersenyum canggung, seolah menyesal sudah bicara terlalu banyak. Ia menghela napas pelan, lalu menunjuk ke arah tikungan di depan. Tuh, udah kelihatan bangunannya. Tinggal dikit lagi. Diki menatap keluar jendela. Di antara pepohonan pinus yang mulai gelap, tampak sebuah bangunan 2 lantai berdiri sendirian. Cat dindingnya pudar. Sebagian jendela tertutup papan kayu, dan atap sengnya berkarat. Mes itu berdiri di tepi hutan, agak jauh dari area proyek utama. Sekilas, tempat itu lebih mirip rumah tua yang ditinggalkan, bukan tempat tinggal sementara bagi pekerja proyek. Mobil berhenti di depan gerbang yang sebagian sudah berkarat. Diki turun, mengangkat tas ranselnya. Angin sore menyambutnya dengan hembusan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mendonggak, menatap papan bertuliskan mes karyawan proyek Gunung Salak Blok B. Huruf-hurufnya nyaris hilang dimakan waktu. Ini kuncinya, mas, kata sopir itu, menyerahkan kunci kecil dengan gantungan besi kusam. Kalau malam, jangan lupa dikunci rapat. Di sini, dinjen, banyak binatang masuk. Baik pak, terima kasih, balas Diki sopan. Sopir itu hanya mengangguk, lalu cepat-cepat menyalakan mobilnya lagi. Saya pamit mas, besok pagi ada yang datang bawa logistik. Kalau perlu apa-apa, hubungi kantor proyek aja. Ya, Diki sempat ingin menahan, tapi mobil itu sudah melaju pergi, meninggalkannya sendirian di depan mes yang diam dan sepi. Ia menarik napas panjang. Cuma bangunan tua, gak ada apa-apa, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tangannya menggenggam kunci, memutarnya di pintu depan yang berdebu tebal. Bunyi klik kecil terdengar, dan pintu itu terbuka perlahan dengan derit panjang seperti keluhan makhluk yang tertidur terlalu lama. Bau lembab langsung menyergap hidungnya, bau tanah, kayu lapuk, dan debu yang menua. Diki melangkah masuk, lantai kayu berderit di bawah kakinya. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Ada meja panjang, beberapa kursi berserakan, lemari tua di sudut, dan foto hitam putih tergantung miring di dinding. Lampu neon di tengah ruangan berkedip ketika ia menekan saklar 1-2 kali, lalu menyala dengan cahaya kekuningan yang suram.
Mes itu tampak seperti waktu berhenti di dalamnya. Semua barang masih di tempat, tapi tak ada tanda kehidupan. Diki meletakkan tasnya di atas meja, lalu memeriksa kamar-kamar satu persatu. Ada 5 pintu di lorong itu. 4 diantaranya terkunci. Hanya 1 yang terbuka, dengan ranjang besi, kasur tipis, dan jendela kecil yang menghadap ke hutan. Ia memilih kamar itu tanpa pikir panjang. Sore, beranjak malam. Dari jendela, Diki melihat kabut mulai turun dari perbukitan. Udara semakin dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap. Ia menyalakan kompor portabel, merebus air untuk kopi, dan duduk di depan jendela sambil menatap keluar. Tak ada suara manusia, hanya gemerisik daun dan bunyi jangkrik yang bersahutan. Namun, ketika jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, sesuatu berubah. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti bersamaan. Udara mendadak sunyi. Begitu sunyi, hingga Diki bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menoleh ke pintu. Ada suara langkah, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Krik, krik. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Diki menatap pintu itu lama. Tangannya menggenggam cangkir kopi, berusaha menenangkan diri. "Siapa?" tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Ia berdiri, melangkah, mendekat, lalu membuka pintu. Lorong itu kosong. Hanya lampu redup di ujung lorong yang berkedip-kedip. Ia menelan ludah, lalu kembali ke kamar. Mungkin kayunya bunyi, pikirnya. Berusaha rasional, ia menutup pintu rapat, lalu mematikan lampu, dan berbaring. Tapi baru saja matanya terpejam, terdengar lagi suara itu. Kali ini bukan langkah, melainkan ketukan. Tuk, tuk, tuk. Perlahan, teratur. Dari arah jendela, Diki membuka mata. Ia menatap kaca jendela yang tertutup tirai. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti tawa anak kecil pelan, menular. Tapi anehnya, membuat dada terasa sesak. Ia berdiri cepat, menarik tirai jendela. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal menutupi halaman belakang. Tapi di kaca jendela, ia melihat sesuatu bekas, tapak tangan kecil. Seperti tangan anak-anak yang menempel dari luar. Diki mundur. Perlahan, hatinya berdebar. Pikirannya berusaha mencari alasan logis. Mungkin bekas lama. Mungkin kabut, tapi bagian terdalam dari dirinya tahu. Bekas itu baru saja muncul. Ia akhirnya menyalakan lampu lagi, duduk di kursi sambil menatap kosong. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Setiap menit terasa lambat, seperti menunggu sesuatu yang tak tahu kapan datang. Ketika akhirnya kantuk menyerangnya, ia membaringkan diri di kasur. Angin malam menembus celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Tepat sebelum ia tertidur, ia mendengar suara samar, begitu dekat di telinganya. "Selamat datang di rumah." Diki terbangun. Seketika, ia menatap sekeliling. Tapi ruangan itu kosong. Napasnya memburu. Matanya memandang ke jendela yang kini terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menutupnya. Rapat tadi, malam itu menjadi malam pertamanya di mes lama. Dan entah kenapa, jauh di dalam hatinya, Diki tahu ia tidak benar-benar sendirian. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai lusuh. Udara dingin masih menggantung di dalam kamar ketika Diki membuka matanya. Kepala terasa berat dan leher kaku. Ia tak yakin sempat tidur semalam. Kopi dingin di meja masih utuh, dan jendela yang seharusnya tertutup kini terbuka sedikit, membiarkan angin masuk membawa bau tanah basah. Ia memandangi tapak tangan kecil yang sempat terlihat malam tadi. Sekarang sudah tak ada, hanya sisa embun di kaca, seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya. "Halusinasi, Ki, halusinasi," katanya pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Ia mandi seadanya, lalu mengenakan seragam proyek dan keluar menuju lapangan. Kabut masih menggantung rendah di atas rumput, dan suara burung hutan terdengar samar. Beberapa pekerja baru tampak datang membawa peralatan. Mereka menatap mes dari jauh,
dengan raut ragu, seperti melihat sesuatu yang tak nyaman. Diki menyapa mereka seadanya. Ia tahu, pekerja proyek sering punya cerita aneh soal tempat seperti ini. Tapi, ia memilih diam. Ia tak mau dicap penakut, apalagi baru hari pertama bekerja di lokasi. Menjelang siang, seorang pria tua datang berpakaian lusuh, membawa map berisi dokumen proyek. Namanya Pak Bima, pengawas lapangan. Sosoknya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang menyimpan rahasia lama. Diki, kamu yang dikasih tugas tinggal di mes lama ya? Tanya Pak Bima sambil menyeruput kopi. Iya Pak, katanya mes baru belum siap. Pak Bima mengangguk pelan. Ya, memang belum. Tapi, kamu nggak apa-apa di sana? Baik-baik aja Pak, jawab Diki cepat, lalu menambahkan dengan nada ragu. Cuma, semalam ada suara kayak langkah orang di lorong. Mungkin tikus? Pak Bima menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Mungkin saja, tapi nada suaranya terdengar seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Diki ingin bertanya lebih jauh, tapi suasana tiba-tiba menjadi canggung. Ia akhirnya pamit kembali ke mes menjelang sore. Setelah pekerjaan hari itu selesai, mes itu terasa berbeda di siang hari. Cahaya matahari membuat dindingnya tampak lebih hidup, dan bau lembabnya sedikit hilang. Diki membuka semua jendela, menyapu lantai, dan membersihkan meja-meja berdebu. Saat sedang membereskan lemari di ruang tengah, ia menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan lusuh dengan sampul coklat. Di dalamnya ada tulisan tangan. Sebagian sudah pudar, tertulis nama di halaman pertama. Rifai, mandor proyek Gunung Salak. Diki berhenti membaca sejenak. Nama itu terasa asing, tapi sekaligus akrab entah kenapa. Ia membuka lembaran berikutnya. Catatan harian itu berisi kegiatan proyek, biasa pembagian tugas, laporan bahan bangunan, dan keluhan tentang cuaca. Tapi, di halaman terakhir, tulisannya berubah kacau. Tulisan itu seperti tergesa-gesa. Tinta hitamnya menetes seperti darah yang menetes di atas kertas. Suara itu datang lagi. Mereka bilang, proyek ini dikutuk. Tapi kenapa hanya aku yang bisa mendengarnya? Tu. Setiap malam makin dekat. Kalau besok aku tidak kembali, jangan biarkan siapapun tinggal di mes ini. Diki menelan ludah. Tangannya bergetar saat menutup buku itu. Ia menatap sekeliling ruangan, merasa seolah ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Saat malam turun, langit berubah kelam lebih cepat dari biasanya. Hujan gerimis mulai turun, mengetuk atap, seng dengan suara berirama. Diki duduk di ruang tengah sambil menatap buku catatan di depannya. Lampu di atas kepalanya berkelap-kelip, kadang padam sebentar, lalu menyala lagi. Dan kemudian, suara itu datang. Awalnya hanya langkah samar di ujung koridor. Krik, krik, seperti seseorang berjalan perlahan di lantai kayu tua. Diki menegakkan tubuhnya. Matanya menatap ke arah lorong yang memanjang menuju kamar-kamar lain. Pak Bima, panggilnya. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti di depan salah satu pintu kamar yang terkunci. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Berulang-ulang. Tuk, tuk, tuk. Setelah itu, hening. Diki berdiri perlahan. Lampu di ruang tengah berkedip makin cepat. Angin dingin tiba-tiba masuk dari celah jendela, membuat tirai bergoyang. Ia berjalan, mendekati lorong. Satu langkah, dua langkah. Setiap pijakan kayu mengeluarkan bunyi serak. Ketika sampai di depan kamar yang diketuk tadi, ia meraih gagang pintu. Terkunci. Tapi dari dalam terdengar sesuatu suara berbisik samar. Seolah dua orang sedang berbicara dengan nada terburu-buru. Ia menempelkan telinga di pintu. Tolong buka. Dia datang lagi. Diki mundur. Spontan, napasnya terengah. Ia menatap pintu itu dengan mata melebar. Ada orang di dalam? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya bunyi ketukan lagi, kali ini lebih keras. Lebih cepat,
seperti seseorang berusaha keluar. Tuk, tuk, tuk. Diki panik. Ia berlari ke dapur, mencari sesuatu untuk membuka pintu. Ketika ia kembali, beberapa detik kemudian, semua suara sudah lenyap. Lorong kembali hening, lampu berhenti berkedip. Ia berdiri lama di sana, memandangi pintu itu dengan perasaan campur aduk. Lalu, dengan perlahan, ia menunduk dan melihat sesuatu. Di bawah celah pintu, ada setitik air yang menetes. Tapi bukan air jernih, warnanya gelap, seperti darah yang baru mengering. Ia berhongkok, menyentuhnya dengan jari. Bau anyir langsung menusuk hidung. Jantungnya berdegup keras. Ia mundur, mengambil langkah cepat menuju kamarnya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi di antara suara hujan, Diki masih bisa mendengar sesuatu. Suara samar dari lorong, seperti seseorang tertawa kecil. Malam itu panjang. Diki tak tidur sama sekali. Ia duduk di kursinya, lampu menyala penuh. Matanya tak lepas dari pintu kamar. Setiap kali angin berhembus, ia merasa seperti ada yang berjalan pelan di luar sana. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini bukan dari pintu kamar, melainkan dari plafon. Tok, 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 seperti seseorang memukul kayu dari atas langit-langit. Diki mendongak. Suara itu berpindah dari atas ke sisi kanan, lalu ke arah jendela. Dan di antara bunyi itu, terdengar jelas sebuah bisikan. Diki, terdiam, tu, bunja, kaku. Bibirnya gemetar tanpa suara. Bagaimana bisa suara itu tahu namanya? Ketika ia memberanikan diri menatap ke arah jendela, kilatan petir menyambar, menerangi ruangan sekejap. Dalam pantulan kaca, ia melihat bayangan seseorang berdiri di lorong samar. Tapi nyata, bayangan itu hanya berdiri diam, menatap ke arahnya. Saat kilatan petir berikutnya datang, bayangan itu sudah tak ada. Diki jatuh terduduk, napasnya terengah. Jari-jarinya gemetar tak terkendali. Ia menatap sekeliling kamar, mencoba berpikir jernih. Tapi ketakutan menelan logikanya. Ia baru sadar satu hal. Suara-suara itu bukan berasal dari rumah yang retak atau tikus di plafon. Bukan. Suara itu memanggil namanya. Dan Mas ini menyimpannya di antara dinding-dinding yang dingin. Pagi berikutnya, matahari muncul pucat di balik kabut. Diki membuka pintu kamar dengan langkah ragu. Lorong itu kosong. Tapi di depan pintu kamar terkunci semalam. Kini ada sesuatu yang baru. Selembar kertas tua, basah oleh air hujan, bertuliskan 3 kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kami di sini. Hujan turun tanpa jeda sejak dini hari. Langit di atas proyek itu kelabu, menekan bukit-bukit yang membisu. Di kejauhan, Diki duduk di tepi ranjang. Tubuhnya terasa lelah, bukan karena kerja, tapi karena malam-malam tanpa tidur. Ia memandangi kertas lusuh, bertuliskan kami di sini, yang ditemukan pagi tadi. Kertas itu masih lembab, tepinya robek dan baunya aneh, seperti tanah basah bercampur karat besi. Ia sudah memeriksanya berkali-kali, tapi tetap tidak mengerti dari mana asalnya. Siapa yang bisa menulis ini? Gumamnya pelan. Kalau bukan orang luar, lalu siapa? Ia menghela napas, berdiri, lalu beranjak ke ruang tengah. Udara di mes terasa berat, seakan dinding-dindingnya menahan sesuatu yang tak mau keluar. Di luar, hujan turun deras, menampar jendela dengan ritme monoton yang menenangkan, sekaligus menakutkan. Diki menyalakan radio portabel di meja. Hanya suara gemerisik statis yang terdengar. Tak ada siaran, tak ada lagu. Ia memutar tombolnya pelan, berharap mendengar suara manusia. Tapi yang muncul hanya dengungan samar. Lalu sesaat, seolah radio itu menangkap sesuatu. 13. Kami. Di bawah, Diki langsung mematikan radio itu. Nafasnya tercekat. Ia menatap alat tua itu lama, tak berani menyentuhnya lagi.
Apa itu hanya gangguan sinyal atau sesuatu yang lain? Hari itu, hujan tak kunjung berhenti. Diki tak bisa keluar ke lapangan proyek, jadi ia memutuskan untuk memeriksa mes lebih dalam. Ada beberapa ruangan yang belum ia buka, terutama gudang kecil di ujung lorong belakang. Pintunya hampir tertutup, rimbunan laba-laba dan debu. Dengan senter di tangan, ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menggantung di depan pintu. Kunci tua masih menempel, berkarat, tapi bisa dibuka dengan sedikit paksa. Saat pintu itu terbuka, aroma lembab langsung menyeruak, lebih kuat daripada ruangan lain. Gudang itu gelap, hanya diterangi cahaya sempit dari jendela kecil di atas. Di dalamnya, ada tumpukan kardus, peralatan proyek yang sudah rusak, helm keselamatan berdebu, dan lembaran-lembaran kertas proyek yang menguning dimakan waktu. Diki menggeser satu kardus dan menemukan sebuah koper logam di bawahnya. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen lama dan satu buku catatan kecil mirip dengan yang ia temukan sebelumnya. Sampulnya hitam, hampir angkur, tapi di pojok kanan bawah masih bisa terbaca inisial RM. Ia menatap huruf-huruf itu lama. Era M. Hifai, Mandor, pikirnya. Diki membuka halaman pertama. Tulisan tangan di sana, rapi dan tegas. Namun semakin ke halaman belakang, semakin kacau dan penuh noda tinta. Seperti catatan seseorang yang menulis di bawah tekanan. Hari ketiga, beberapa pekerja mulai mengeluh. Ada suara dari lorong malam-malam. Aku pikir mereka mengada-ada. Hari kelima, pekerja bernama Wira hilang. Kami cari sampai hutan belakang, tak ketemu. Hanya ditemukan helmnya di sumur dekat mes. Ari Kunam. Mereka bilang suara itu memanggil nama kami satu persatu. Aku mulai mendengarnya juga. Hari ketujuh, tidak ada yang tidur malam ini. Kami mendengar langkah dari atap, tapi tidak ada siapapun di atas. Hari kedelapan, aku tahu kami tidak sendirian. Kami menggali sesuatu di bawah mes, tapi tanahnya bergerak. Tulisan berhenti di situ. Tidak ada halaman berikutnya, hanya noda hitam besar di sudut bawah yang tampak seperti sidik jari. Seseorang yang masih basah saat memegang pena. Diki terdiam lama. Matanya menatap kosong ke buku itu, tapi pikirannya melayang jauh. Kata-kata itu seperti kesaksian dari orang-orang yang terjebak. Ia menutup buku itu pelan, lalu menatap lantai gudang. Tanah di bawah kakinya lembab, sedikit lebih lunak dibanding bagian lain. Hatinya bergetar. Teringat kalimat terakhir dari catatan itu. Kami menggali sesuatu di bawah mes. Apa maksudnya? Malam datang cepat. Hujan belum juga reda. Lampu-lampu di mes berkedip lemah. Sesekali mati, lalu menyala lagi. Diki duduk di ruang tengah dengan buku catatan di pangkuannya. Ia mencoba membaca ulang beberapa bagian, tapi kepalanya terasa berat. Di luar, suara angin seperti lolongan panjang meniup ranting-ranting pohon di sekitar mes. Dari arah dapur terdengar bunyi kring, bunyi sendok jatuh, meski tak ada siapapun di sana. Diki menatap ke arah suara itu, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan menuju dapur dengan hati-hati. Langkahnya berderit di lantai kayu. Saat sampai di ambang pintu, ia berhenti. Semua sendok, piring, dan cangkir di rak jatuh berserakan di lantai. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah piring terakhir yang jatuh pelan, meski tak ada angin sama sekali. Piring itu berputar beberapa kali di lantai, lalu berhenti dengan sisi bawahnya menghadap ke atas. Di permukaan piring yang basah oleh air hujan, ada goresan samar, seperti tulisan jari yang baru saja dibuat. Lihat di bawah. Diki mundur perlahan. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Ia menatap lantai dapur, lalu perlahan jongkok. Lantai kayunya tampak biasa saja, tapi ada satu papan yang warnanya sedikit berbeda. Lebih gelap, seperti sering terkena air. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh papan itu. Dingin, ia mengetuknya pelan. Tok, tok.
Tok, bunyi yang dihasilkan hampa, seperti ruang kosong di bawahnya. Ia menelan ludah. Astaga, ini serius. Tanpa pikir panjang, ia mengambil linggis kecil dari gudang dan mulai mencongkel papan itu. Butuh beberapa menit sampai papan itu terlepas. Dari lubang gelap di bawahnya, keluar bau busuk menyengat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang membuat perut mual. Diki menyorot senter ke dalam. Ada ruang sempit, seperti terowongan kecil di bawah mes. Dindingnya tanah padat, tapi di dasar lubang itu ada sesuatu. Potongan kayu atau tulan. Ia tak berani memastikan. Senter di tangannya bergetar. Cahaya bergerak ke arah benda itu, dan untuk sesaat, anjas sesaat, ia melihat sesuatu seperti potongan tulang jari manusia yang menggenggam sesuatu. Diki menjerit kecil, menjatuhkan senter. Cahaya senter berputar liar di dinding, menciptakan bayangan yang menari-nari di sekeliling ruangan. Lalu terdengar suara, samar, tapi jelas, dari dalam lubang itu. Kenapa kau buka? Diki mundur cepat, menjatuhkan linggisnya. Ia menutup lubang itu dengan papan seadanya, lalu berlari ke kamarnya. Pintu kamar ditutup rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menempelkan telinga di pintu, mencoba mendengar, tapi suara itu tidak mengejarnya. Yang terdengar hanyalah hujan. Dan satu lagi suara yang nyaris tak terdengar, tawa kecil, seperti tawa seseorang yang puas. Pagi berikutnya, matahari muncul malu-malu di balik awan tebal. Diki bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Ia memandangi papan lantai di dapur dari jauh, tak berani mendekat. Di meja masih ada buku catatan Rifai yang terbuka pada halaman terakhir. Entah kapan terbuka, tapi di bagian bawah halaman itu, kini ada tambahan tulisan yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu tipis, samar, seperti ditulis dengan ujung kuku di atas kertas lembab. Kami belum selesai. Diki terdiam lama. Hatinya berdebar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena sesuatu yang aneh mulai muncul di benaknya. Rasa iba, seperti ada bagian dirinya yang mengerti kesedihan di balik semua itu. Ia menatap keluar jendela. Hujan telah reda, tapi kabut masih tebal di hutan belakang. Entah kenapa, dari balik kabut itu, ia merasa ada mata-mata yang menatapnya, menunggu. Dan Diki mulai sadar bahwa rahasia di mes ini belum sepenuhnya terbuka. Angin sore berhembus pelan dari celah jendela, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan semalam. Udara di mes terasa dingin dan lembab. Tapi bukan itu yang membuat Diki resah. Sejak pagi, ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak kasat mata, namun begitu kuat rasa. Setiap kali ia berjalan di lorong panjang menuju kamar mandi, langkah kakinya seperti diikuti gema langkah lain. Tidak cepat, tidak lambat, hanya selangkah di belakangnya. Ketika ia berhenti, suara itu berhenti. Ketika ia menoleh, lorong itu kosong, sunyi seperti sebelumnya. Diki menghela napas berat. Kepalanya mulai pening karena terlalu banyak pikiran. Ia menatap lantai kayu tua yang mulai melengkung. Lalu pandangannya terhenti pada sesuatu di ujung lorong. Selembar kain putih kusam menggantung di dinding paling ujung. Ia belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Kain itu menutupi sesuatu berbentuk persegi panjang, tinggi sekitar 2 meter. Diki mendekat perlahan. Langkahnya terdengar berderit di antara sunyi. Tangannya terulur, menyentuh permukaan kain itu. Berdebu, dingin, dan sedikit lembab. Kain apa ini? Gumamnya. Ia menarik ujung kain itu. Perlahan, kain terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan debu yang menari di udara. Di baliknya, tampak sebuah cermin besar dengan bingkai kayu ukir yang gelap. Permukaannya berdebu tebal, tapi masih bisa memantulkan sedikit cahaya dari lampu lorong. Cermin itu aneh, tidak seperti cermin modern. Permukaannya sedikit bergelombang, membuat pantulan tampak bergetar. Diki menatap bayangannya di sana. Wajahnya pucat, mata sayu,
karena kurang tidur. Tapi semakin lama, ia menatap, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Ketika ia menunduk sedikit, pantulan itu seperti tertinggal sepersekian detik, lalu menatap balik padanya dengan mata yang tampak lebih gelap. Diki mundur spontan. Apa? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia menutup wajah dengan tangan menggusap mata, lalu menatap kembali. Sekilas semuanya tampak normal. Hanya dirinya sendiri di sana. Tapi dari sudut kanan cermin, sesuatu seperti bayangan hitam melintas cepat, seperti seseorang berjalan di belakangnya. Diki berbalik. Kosong. Lorong itu hening, hanya suara angin yang menembus celah jendela. Namun ketika ia menatap kembali ke cermin, jantungnya berdegup keras. Dalam pantulan itu, ia melihat bayangan lain berdiri jauh di belakang, di dekat pintu kamarnya. Sosok samar, seperti seseorang mengenakan helm proyek. Berdiri diam memandang ke arahnya. Ia menoleh cepat ke arah pintu kamarnya. Tak ada apa-apa. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Diki menelan ludah. Tubuhnya mulai gemetar. Ia menutup cermin itu lagi dengan kain. Buru-buru berjalan ke kamarnya dan menutup pintu rapat. Malamnya, Diki berbaring di ranjang, tapi pikirannya tak bisa diam. Bayangan di cermin itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa seolah cermin itu menatap balik, bukan memantulkan. Sekitar tengah malam, ia terbangun oleh suara keras. Gedebuk, seperti sesuatu jatuh di lorong. Ia bangkit, menyalakan lampu meja, lalu membuka pintu kamar pelan. Lorong itu gelap, hanya cahaya redup dari ruang tengah yang masih menyala samar. Diki berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Di ujung lorong, kain putih yang menutupi cermin kini terjatuh ke lantai, seperti ada yang menyingkapnya dengan sengaja. Cahaya lampu memantul di permukaan cermin itu, menciptakan kilau samar yang dingin. Diki mendekat, lututnya terasa lemas. Ia menatap ke permukaannya. Dalam cermin itu, ruangan tampak sama. Kecuali satu hal, ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu tak punya wajah, hanya siluet gelap dengan kepala sedikit miring. Seolah sedang memandangi punggung Diki, bahunya berguncang halus, seperti tertawa tanpa suara. "Siapa kau?" bisik Diki pelan. Cermin itu tiba-tiba bergetar halus. Suara lirih terdengar dari dalamnya, seperti bisikan yang datang dari balik dinding tebal. Ia tidak bisa menangkap jelas, tapi kata-kata itu berulang, semakin lama semakin jelas. "Lihat kami. Kami masih di sini." Diki melangkah mundur. Napasnya terengah, tangannya bergetar saat meraih kain yang tergeletak. Mencoba menutup cermin itu lagi, tapi tiba-tiba permukaan cermin berubah. Pantulan dirinya menghilang, digantikan pemandangan lain. Ia melihat ruangan yang sama, tapi lebih gelap, lebih tua. Di lantai, terlihat beberapa sosok mengenakan helm proyek, duduk membentuk lingkaran. Wajah mereka tertunduk, tubuh mereka diam, tak bergerak. Di tengah mereka, ada seseorang yang memegang buku catatan hitam, buku yang sama dengan milik Diki. Seseorang dalam pantulan itu mengangkat kepalanya perlahan, dan Diki melihat wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Tapi mata sosok itu hitam sepenuhnya, tanpa bola mata, tanpa kehidupan. "Kau datang terlambat." Suara itu menggema langsung di kepalanya. Diki menherit, menarik kain, dan menutup cermin itu sekuat tenaga. Ia terjatuh ke lantai, memegangi dada yang berdegup liar. Napasnya tak beraturan, mata basah oleh air yang tak sadar menetes. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali hening. Cermin itu diam, tak lagi bergetar. Tapi Diki tahu, sesuatu sudah terbuka. Keesokan paginya, Diki duduk di beranda mes, sambil menatap kabut yang menutupi lereng gunung. Matanya kosong, pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi semalam. Tapi semakin diingat, semakin tak masuk akal. Pak Bima datang menjelang siang, membawa beberapa peralatan dan bahan makanan. Ia menatap Diki yang tampak pucat. "Kamu gak kelihatan sehat, Ki. Tidurmu kurang." Diki tersenyum hambar. "Iya,
Pak, cuma belum terbiasa tempat baru. Pak Bima mengangguk pelan, menatap mes yang sunyi itu. Tempat ini memang butuh waktu buat terbiasa. Sebelum pergi, Pak Bima sempat berhenti di depan lorong dan menatap cermin besar yang kini tertutup kain. Oh, itu masih ada. Ya, katanya pelan. Diki menatapnya. Bapak tahu cermin itu? Pak Bima terdiam lama. Dulu, waktu proyek lama masih jalan, salah satu pekerja meninggal tepat di depan cermin itu. Setelah itu, cermin ditutup. Dibiarkan begitu saja. Katanya, kalau malam, cermin itu memantulkan orang yang udah nggak ada. Ia menatap Diki tajam. Kalau aku jadi kamu, jangan pernah buka lagi kain itu. Diki hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, rasa penasaran tak bisa padam. Ada sesuatu yang menuntut untuk diketahui. Malam itu, setelah semua tenang, ia duduk di depan kamarnya dengan senter kecil. Lorong tampak gelap. Tapi di ujung sana, kain putih itu kembali bergeser sedikit. Seperti ada angin yang berembus dari arah berlawanan. Cahaya senter Diki menyorot permukaan kain itu. Di tengga kain, samar-samar tampak sesuatu, seperti tulisan jari. Hek-hek lembab, huruf-huruf yang terbentuk perlahan. Kami menunggu. Diki membeku di tempat, dan di balik kain itu, sesuatu mengetuk permukaan cermin pelan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang meminta untuk dikeluarkan. Keesokan paginya, para pekerja yang baru datang menemukan Diki tertidur di kursi ruang tengah dengan senter masih menyala di tangan. Di lantai, kain putih itu sudah terlepas seluruhnya. Cermin besar itu kini memantulkan ruangan kosong. Tapi ada noda aneh di permukaannya, seperti bekas tangan yang menekan dari sisi lain. Dan ketika salah satu pekerja berjalan melewati lorong itu, ia sempat berbisik pelan. Tadi saya lihat ada orang di dalam pantulannya. Pagi itu, kabut menggantung lebih tebal dari biasanya. Udara di sekitar mes seperti membeku, membuat embusan napas Diki terlihat seperti asap tipis. Ia duduk di beranda sambil menatap hamparan proyek di bawah sana, tanah luas dengan puing-puing beton, besi karatan, dan alat berat yang sudah lama tak digunakan. Di kejauhan, suara burung terdengar samar, tapi di antara sunyi itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Mes itu terlalu tenang, terlalu sepi. Sejak kejadian semalam, Diki belum berani mendekati cermin di lorong. Setiap kali ia berjalan melewatinya, ia mempercepat langkah, menunduk, menghindari pantulan sekilas yang mungkin muncul. Tapi bahkan tanpa melihat pun, ia tahu sesuatu di balik cermin itu masih mengamatinya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja. Hari itu, ia diminta memeriksa beberapa dokumen lama di ruang arsip, mas ruangan kecil di lantai bawah. Tempat berkas proyek lama disimpan bertumpuk dalam lemari besi yang berdebu. Ketika ia membuka pintu ruang arsip, udara lembab langsung menyergap. Bau kertas tua bercampur jamur menyeruak kuat. Lampu di ruangan itu redup, berkelap-kelip, sesekali seperti kehabisan tenaga. Di meja paling belakang, Diki menemukan beberapa map berwarna coklat dengan tulisan tangan di bagian depannya. Laporan proyek tahap akhir. Tahun 2010, tulisannya samar. Tinta hitamnya sudah memudar. Ia membuka satu persatu map itu. Di dalamnya ada daftar nama pekerja, foto-foto pembangunan, serta laporan terakhir sebelum proyek tiba-tiba dihentikan. Di halaman terakhir, Diki menemukan catatan kecil yang menarik perhatiannya. Sebuah tulisan tangan ditulis terburu-buru di tepi kertas. Mereka tidak mau pergi. Malam ini, kami akan coba kunci semuanya. Diki mengernyit. Ia membalik halaman berikutnya kosong. Tak ada tanda tangan, tak ada penjelasan tambahan. Hanya kalimat pendek itu, seolah seseorang menulisnya di tengah kepanikan. Ia menatap ke sekeliling ruangan, lalu menyadari sesuatu. Beberapa foto di dinding menampilkan wajah para pekerja lama. Ada sekitar belasan orang. Semuanya mengenakan helm proyek dengan seragam biru. Tapi dari sekian banyak wajah itu, satu di antaranya menarik perhatian Diki, seorang pria muda dengan senyum tipis.
mengenakan gelang kulit di pergelangan tangan kanan. Gelang itu sama persis dengan yang Diki temukan di lantai lorong malam sebelumnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap foto itu lebih lama, mencoba membaca nama kecil di bawahnya. Arman, divisi struktur. Nama itu terasa familiar. Ia pernah melihatnya di salah satu catatan hitam yang ditemukan di kamar belakang mes. Catatan dengan halaman terakhir yang sobek berisi kalimat, "Kami masih di sini." Diki menarik napas panjang. Ada sesuatu yang menghubungkan semuanya: catatan, cermin, dan nama-nama ini. Ia menelusuri lagi laporan proyek, mencari nama Arman di daftar absen. Tapi anehnya, di kolom keterangan tertulis satu kata dengan tinta merah tebal. Hilang, bukan pindah, bukan berhenti, tapi hilang. Sore mulai turun, membawa hawa dingin yang merayap dari sela dinding. Diki duduk di ruang tengah, memandangi tumpukan foto yang ia bawa dari arsip. Ia menatanya satu persatu di atas meja, berusaha mencari pola. Namun, saat ia sedang memperhatikan foto ke-6, sesuatu membuatnya menahan napas. Di latar belakang foto itu, tepat di belakang para pekerja yang sedang berpose, tampak bayangan samar seseorang berdiri di pintu mes. Tidak jelas wajahnya, tapi postur tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Ia menatap foto itu lama. "Ini siapa?" gumamnya. Lampu di ruang tengah tiba-tiba berkelap-kelip. Diki spontan menoleh. Selama beberapa detik, suasana sekeliling seperti berkutak. Ada suara, tak ada angin. Lalu, dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dan berat. Tok, tok, tok. Diki menatap ke arah lorong. Dadanya mulai sesak. Langkah itu semakin dekat. Ia berdiri, menggenggam senter di tangan kanan. Cahaya senter menembus gelap, menyorot lantai kayu yang retak. Tak ada siapapun, tapi lantai yang ia sorot itu berdebu, kecuali di satu bagian. Ada jejak sepatu, satu baris panjang, mengarah dari ujung lorong ke ruang tengah tepat ke arahnya. Diki mundur perlahan. Ia berlutut, menyentuh jejak itu. Debu di sekelilingnya masih lembut, belum lama terganggu. Artinya, seseorang baru saja berjalan di sana, atau sesuatu. Ia menelusuri jejak itu hingga ke ujung lorong, dan di sanalah, di dinding dekat cermin, ia melihat bekas goresan tangan yang sangat jelas, seolah seseorang mencoba menulis di atas debu. Tulisan itu terbentuk dengan jejak jari yang kasar dan tidak rapi, tapi masih bisa terbaca. "Kami masih bekerja." Diki terpaku, napasnya tercekat, tubuhnya terasa dingin. Ia memandangi tulisan itu lama, hingga lampu lorong kembali berkelap-kelip. Dalam cahaya yang tak stabil, tulisan itu tampak seperti bergerak, seolah debu di dinding hidup dan bergetar perlahan. Seketika, terdengar bunyi logam jatuh di luar kamar mandi. Diki menoleh cepat dan berlari ke arah sumber suara. Di sana, di lantai dekat pintu, sebuah helm proyek tergeletak. Helm tua, berdebu, dengan logo perusahaan yang sudah pudar. Ia menunduk, mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalam helm terukir nama dengan spidol hitam, Arman. Diki hampir menjatuhkan helm itu. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memandangi helm itu lama, lalu menatap ke sekeliling lorong. "Halo," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tak ada jawaban, hanya suara lirih dari arah cermin, seperti hembusan napas yang sangat pelan. "Temukan kami." Malamnya, Diki tidak bisa tidur. Ia menyalakan lampu di kamarnya, duduk memandangi helm di atas meja. Rasa takut bercampur iba, seolah ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar gangguan roh. Kalau mereka masih di sini. "Kenapa?" bisik. "Ya, kenapa tidak pergi?" Angin berembus dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Dalam pantulan kaca jendela itu, Diki melihat sesuatu di luar bayangan. Beberapa orang berjalan perlahan di area proyek. Tubuh mereka samar, seperti diselimuti kabut.
Ia menatap lebih dekat. Mereka semua mengenakan seragam biru dan helm proyek. Gerak mereka kaku. Langkah mereka tidak meninggalkan bekas di tanah. Dan ketika Diki berkedip, mereka semua sudah lenyap. Keesokan paginya, Diki memberanikan diri mendatangi Pak Bima di kantor proyek. Ia membawa map yang berisi foto-foto dan catatan yang ditemukan di mes. "Pak, ini catatan lama proyek. Saya nemu banyak hal aneh." Pak Bima menatapnya sebentar, lalu mengambil map itu. Ketika ia membuka dan melihat foto-foto pekerja lama, ekspresinya berubah. "Dari mana kamu dapat ini?" "Di ruang arsip bawah, Pak, ada catatan tentang mereka. Beberapa hilang." Pak Bima menutup map itu pelan, menatap keluar jendela. "Diki, proyek ini dulu sempat berhenti mendadak. Ada kecelakaan besar. Beberapa pekerja tidak ditemukan. Entah kemana. Kami semua diminta diam oleh pihak perusahaan waktu itu." Ia menarik napas berat. "Mes tempat kamu tinggal sekarang dulu dipakai buat menampung para pekerja yang hilang sebelum mereka dinyatakan resmi meninggal." Diki terpaku. "Shadi, mereka tidak pernah benar-benar pergi?" Pak Bima menatapnya dalam-dalam. "Mungkin tidak." Sore itu, Diki kembali ke mes dengan kepala penuh pertanyaan. Ia berjalan melewati lorong, berhenti di depan tulisan debu yang masih ada di dinding. "Kami masih bekerja." Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau kalian masih di sini, aku akan cari tahu kenapa dan entah dari mana." Terdengar bunyi samar dari arah ruang tengah, suara logam beradu. Lalu gemerisik halus seperti suara langkah-langkah kecil di lantai kayu. Ketika Diki menoleh, cahaya sore jatuh miring ke arah cermin. Kain penutupnya bergeser sedikit, menampakkan bagian bawah bingkai. Di sana, di permukaan kayu tua itu, ada ukiran kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan tangan yang samar, hampir hilang dimakan waktu. "Kami tidak mati karena waktu. Kami mati karena seseorang." Hujan turun sejak sore, rintiknya menimpa atap seng mes dengan suara monoton yang tak pernah berhenti, seperti irama dari sesuatu yang ingin didengar, namun tak pernah bisa dimengerti. Udara di dalam bangunan itu menjadi dingin, menusuk, dan lembab. Diki duduk di ruang tengah, menatap api kecil dari lilin di atas meja. Listrik padam sejak pukul 7 malam, dan satu-satunya sumber cahaya hanyalah nyala lilin yang bergetar, membentuk bayangan panjang di dinding. Helm milik Arman tergeletak di sebelahnya. Foto-foto para pekerja lama berserakan di meja. Di antaranya, Diki menaruh catatan lusuh yang ia temukan beberapa hari lalu. Catatan itu kini tampak berbeda. Kertasnya semakin pudar, tapi tinta hitam di satu halaman terakhir terlihat lebih tebal, seolah baru saja ditulis. Tulisan itu berbunyi, "Jangan biarkan malam ke-6 lewat tanpa melihat ke ruang tengah." Diki menatap tulisan itu lama, mencoba memahami maksudnya. Malam ke-6, ia menghitung dalam hati. Sudah hampir seminggu sejak ia pertama kali menempati mes itu. Artinya, malam ini adalah malam ke-6. Angin meniup tirai perlahan. Di luar, gemuruh petir bergemuruh jauh di pegunungan. Tapi, yang membuat bulu kuduknya berdiri bukanlah suara hujan, melainkan ketukan pelan yang datang dari arah dinding. Tuk, 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 3 kali. Teratur. Diki menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Tapi ketukan itu kembali terdengar kali ini dari arah sebaliknya. Ia berdiri, berjalan pelan ke tengah ruangan, mencoba mencari sumbernya. Suara itu terus berpindah dari dinding kanan ke langit-langit, lalu berhenti tepat di bawah lantai. Diam. Lilin di atas meja bergetar hebat. Apinya mengecil hingga hampir padam. Ruangan menjadi gelap untuk sesaat dan di dalam kegelapan itu, Diki mendengar suara lain. Suara napas berat, dalam, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menahan napas, tak berani menoleh. Suara napas itu semakin dekat, terasa hangat di tengkuknya. Arman, suara itu serak, nyaris
seperti bisikan yang tercekik. Diki berbalik spontan. Tak ada siapapun. Tapi lilin di atas meja kini menyala kembali. Dan di belakangnya di lantai kayu, yang retak terdapat jejak kaki basah, menuju ke arah tangga bawah tanah. Diki menatapnya dengan dada berdegup cepat. Ia tahu ruangan bawah itu. Ruang kecil yang dulu dipakai sebagai tempat penyimpanan alat proyek. Pintu kayunya terkunci sejak lama, tapi kini terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Ia menyalakan senter. Cahaya kecil itu menembus gelap, menyorot tangga yang menurun curam. Debu berterbangan di udara, seperti partikel kecil dari masa lalu yang gan pergi. Kalau memang ini yang kalian mau, gumam Diki lirih, aku akan turun. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap anak tangga berderit di bawah pijakannya. Udara semakin dingin, dan bau logam memenuhi ruang sempit itu. Ketika akhirnya ia mencapai dasar, ia menemukan ruangan berbentuk persegi kecil, dengan dinding beton yang lembab. Di tengah ruangan, ada meja besar yang tertutup kain hitam. Di atasnya, bertumpuk beberapa helm proyek, seragam, dan buku catatan. Semuanya milik para pekerja lama. Diki mendekat, menyingkap kain itu perlahan. Debu berterbangan, menempel di wajah dan bajunya. Ia menyentuh satu persatu benda di atas meja, hingga jarinya berhenti di sebuah map besar yang diikat dengan tali tua. Di sampulnya tertulis dengan huruf besar, "Laporan internal, kontraktor utama." Ia membuka map itu. Lembaran-lembaran di dalamnya berisi laporan proyek, tapi semakin ia membaca, semakin matanya membesar. Ada kalimat yang membuatnya gemetar. Kecelakaan di sektor barat bukan disebabkan oleh kelalaian kerja. Ada perintah untuk menutup pengeboran sebelum waktunya. Pekerja yang mengetahui hal ini diminta tidak berbicara. Beberapa di antaranya menghilang. Diki berhenti membaca. Tangannya bergetar. Perintah untuk menutup pengeboran hilang. Ia membalik lembar berikutnya, dan di sana tertulis daftar nama para pekerja yang tidak dilaporkan kembali ke keluarga. Di antara nama-nama itu, ia melihat Arman, divisi struktur. Hatinya mencelos. Di bawah nama itu ada catatan tangan seseorang. Mereka dikurung di mes sebelum semuanya selesai. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di atasnya. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan di ruang tengah. Diki menatap ke atas, menahan napas. Langkah itu berhenti, tepat di atas tangga. Lalu, perlahan, terdengar suara lain. Berat, parau, seperti seseorang yang berbicara dari kejauhan. "Kau sudah tahu, Diki." Cahaya senter Diki bergetar di tangannya. "Siapa? Siapa?" "Kau," teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara napas panjang dari atas. Lalu dentuman keras pintu ruangan bawah tertutup dengan sendirinya. Gelap total, senter Diki padam. Ia hanya bisa mendengar suara hujan di luar. Lalu bisikan yang kini datang dari segala arah. "Mereka mengurung kami di sini. Kami hanya ingin pulang. Kau salah satu dari kami." Diki menutup telinganya. Tapi suara-suara itu justru semakin jelas. Ia bisa mendengar jeritan, tawa yang hancur, dan dentingan logam seperti helm jatuh berkali-kali. Di antara hiruk pikuk itu, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, lembab, tapi terasa nyata. Ia menoleh perlahan. Di sana berdiri sosok yang mengenakan seragam biru lusuh. Wajahnya tertutup debu, kulitnya pucat seperti tanah. Di pergelangan tangannya tergantung gelang kulit yang sama dengan milik Arman. Sosok itu menatap Diki dalam-dalam. Mata hitamnya memantulkan cahaya lilin yang tiba-tiba menyala dari pojok ruangan. "Kau darah kami." Diki terpaku. "Apa maksudmu?" "Darah?" Sosok itu melangkah mendekat. Suaranya bergetar seperti datang dari dalam dinding. "Kau anak dari orang yang memerintahkan kami dikurung. Kami mati karena ayahmu." Jantung Diki seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu menampar pikirannya keras. Ia teringat sekilas masa kecilnya. Ayahnya memang pernah bekerja di perusahaan konstruksi besar, tapi tak pernah bercerita tentang proyek di gunung ini.
Kami menunggu pewarisnya datang. Dan kini, kau di sini. Sosok itu mengulurkan tangan, jari-jarinya dingin dan rapuh. Kau bisa menebusnya, Diki. Bukalah jalan kami keluar. Diki mundur beberapa langkah. Tidak, aku bukan dia. Aku tidak tahu apa-apa. Namun lantai di bawahnya bergetar. Dan dinding beton di belakang mulai retak. Dari celah retakan itu, muncul tangan-tangan lain. Pucat, berdebu, mencoba keluar dari kegelapan. Jeritan menggema di seluruh ruangan bawah itu. Suara para pekerja, suara orang-orang yang hilang. Buka pintu itu. Tolong kami. Kau harus menebus darah itu. Diki menjerit, mencoba berlari ke tangga. Tapi pintu di atas tetap tertutup rapat. Ia meninju, berteriak memanggil nama siapapun. Tapi tak ada yang menjawab. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Suara itu lenyap. Tangan-tangan di dinding menghilang. Hanya terdengar desah napas Diki yang tersengal. Ia terduduk di tangga. Tubuhnya gemetar. Ketika ia menatap ke bawah lagi, ruangan itu sudah kosong. Tak ada sosok, tak ada helm, tak ada map. Seolah semua hanyalah mimpi buruk. Namun di tengah lantai, masih ada satu benda yang tersisa, sebuah foto lama. Diki mengambilnya dengan tangan gemetar. Di foto itu, tampak belasan pekerja berdiri berbaris. Dan di ujung kanan, ada seorang pria yang tersenyum bangga mengenakan jas hitam. Itu ayahnya. Diki terdiam lama, menatap foto itu dengan mata berkaca. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk di ruang tengah hingga fajar tiba. Memandangi lilin yang habis terbakar, hingga hanya tersisa sumbu di bawah meja. Ia menemukan secari kertas kecil tampaknya jatuh dari map laporan yang tadi malam ia baca. Tulisan di kertas itu sangat singkat. Jika penerusnya datang, darah akan menebus darah. Diki menggenggam kertas itu erat-erat, menatap cermin di ujung lorong yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Di permukaannya, samar, terlihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya memakai helm proyek dengan gelang kulit di tangan kanan. Pagi itu, kabut turun begitu pekat, hingga jarak pandang tak lebih dari beberapa meter. Udara dingin menyusup ke sela-sela papan kayu mes, membawa aroma tanah basah dan karat besi yang menusuk. Diki berdiri di depan jendela ruang tengah, matanya kosong, memandangi hamparan putih yang menelan seluruh halaman depan. Ia tak tidur semalaman. Tatapannya masih lekat pada foto yang ia temukan semalam. Foto lama, lusuh, menampilkan belasan pekerja proyek dan satu sosok di ujung kanan yang begitu familiar. Ayahnya. Tangannya gemetar saat memegang foto itu. Di baliknya, ada tulisan tangan yang hampir pudar. Sesi terakhir, sebelum sektor barat ditutup, semua berjalan sesuai rencana. Rencana apa? Diki tak tahu. Tapi kini, semuanya terasa lebih dekat, lebih menyesakkan. Ia mulai merasa bahwa setiap langkahnya di mes ini telah diatur sejak awal, seolah tempat ini menunggu bukan siapapun, tapi dirinya. Suara hujan sisa semalam masih menetes dari atap, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang memantul di seluruh ruangan. Diki menarik napas dalam, lalu mengambil keputusan. Ia harus kembali ke area belakang mas tempat, di mana laporan itu menyebutkan adanya sektor barat, proyek lama. Di punggungnya, ia menggantungkan tas kecil berisi senter, catatan lusuh, dan pisau lipat. Tak ada keberanian yang benar-benar cukup untuk menghadapi kegelapan. Tapi Diki tahu, diam berarti menunggu sesuatu yang jauh lebih buruk. Jalan menuju sektor barat tertutup, semak-semak tinggi. Diki menyingkirkannya dengan ranting kering. Tanah di sana terasa lembek, seolah menyimpan sesuatu di bawah permukaannya. Setiap langkah menimbulkan bunyi isak lembut dari tanah basah, seperti bisikan dari dalam bumi. Setelah berjalan hampir 15 menit, ia menemukan sebuah papan besi besar, rebah di tanah. Separuh tertimbun lumpur, tulisan di atasnya masih bisa terbaca samar. Proyek penebangan dan penggalian air tanah, Site Barat. Diki berjongkok, menyentuh papan itu. Besinya dingin, seperti menyimpan amarah dari masa lalu. Di samping papan itu, ada jalan setapak kecil yang menurun,
ditutupi daun kering. Ia mengikuti jalan itu hingga berhenti di depan sebuah gundukan besar mirip bukit kecil buatan. Di puncaknya ada ventilasi beton setengah rusak dengan celah besar yang menganga ke bawah tanah. Hembusan udara dari dalamnya begitu dingin dan samar. Terdengar sesuatu. Suara orang-orang berbicara. Pelan. Seolah dari jauh. Jangan tutup lubangnya. Belum semua keluar. Cepat. Mereka sudah datang. Lalu senyap. Diki menelan ludah. Ia menyalakan senter dan menyorot ke dalam celah ventilasi. Cahaya putih itu menembus kegelapan. Memperlihatkan tangga besi tua yang menurun tajam. Tanpa berpikir panjang, ia masuk. Langkahnya bergema di dinding sempit. Bau logam dan debu memenuhi udara. Setiap napas terasa berat. Tangga itu berakhir di ruangan besar berbentuk lingkaran. Dindingnya dari semen kasar, diisi berbagai alat berat yang berkarat. Ada juga papan peringatan bertuliskan, dilarang masuk tanpa izin teknis. Namun, bukan itu yang membuat Diki terpaku. Di tengah ruangan itu, ada lubang besar, menganga seperti sumur. Di sekelilingnya, tertancap papan kayu dengan tulisan-tulisan berantakan. Tutup segera. Jangan biarkan keluar. Mereka masih di bawah. Diki berjongkok di tepi lubang itu. Udara yang keluar dari dalamnya terasa sangat dingin. Hampir seperti napas dari dunia lain. Ia menyorot ke bawah, tapi cahaya senter hanya menembus sebagian. Di dasar lubang, samar terlihat sesuatu. Tulang, berserakan, dan diantaranya helm proyek, seragam robek, serta tanda nama logam yang berkarat. Diki memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ya, Tuhan, mereka dikubur di sini. Gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat mengambil satu tanda nama yang masih utuh. Arif, Supervisor. Nama itu sama seperti yang tertulis di laporan internal. Jadi, yang mereka tutupi, angin dari lubang itu berembus pelan, membawa suara yang membuatnya menggigil. Kau akhirnya tahu, Diki. Diki terpaku. Suara itu datang dari belakangnya. Ia berbalik cepat dan melihat sosok Arman berdiri di sana. Pucat, tapi kini wajahnya tak lagi sepenuhnya menyeramkan. Ada kesedihan yang dalam di matanya. Kami tak berniat menakutimu, kata Arman perlahan. Kami hanya ingin kau melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini, ayahku yang melakukan semua ini? Suara Diki bergetar. Arman menatapnya lama sebelum menjawab. Ayahmu bukan pembunuh, tapi ia tahu perintah itu datang dari atas. Dan ia memilih diam demi menyelamatkanmu, demi mempertahankan pekerjaannya. Tapi kebisuan itu membunuh kami semua. Diki menunduk. Di kepalanya berputar ratusan kenangan kecil tentang ayahnya yang selalu menolak bicara tentang masa lalu, yang kerap menatap kosong saat hujan deras datang, seolah dihantui sesuatu. Kini semuanya masuk akal. Mereka menutup lubang ini hidup-hidup. Diki, lanjut Arman dengan suara pelan. Kami masih di dalam saat itu. Mereka pikir semua pekerja sudah keluar, tapi mereka salah. Dan mereka memilih menutupi kesalahan itu dengan diam. Diki berjongkok, menatap lubang itu. Apa yang kalian mau dariku? Arman mendekat. Wajahnya semakin kabur oleh kabut lembab di ruangan itu. Kau punya darah mereka yang berhutang pada kami, tapi kau juga punya pilihan untuk menebusnya. Buka lubang ini. Biarkan kami keluar. Biarkan kami kembali ke tanah. Dengan tenang, kalau aku melakukannya, apakah aku akan selamat? Arman terdiam. Tidak ada yang benar-benar selamat dari dosa yang diwariskan. Tapi kau bisa menghentikannya. Kata-kata itu menggema dalam kepala Diki. Ia menatap kembali ke lubang itu, lalu ke sekeliling ruangan. Dindingnya penuh retakan, seolah siap runtuh kapan saja. Di atas kepala tanah berderak. Ia sadar, jika ia membuka penutup lubang ini sepenuhnya, mungkin seluruh struktur di atas akan roboh. Ia bisa mati di dalam. Tapi
Jika tidak dilakukan, arwah para pekerja akan terus terjebak. Sebuah keputusan yang tak mungkin diambil dengan tenang. Diki menarik napas panjang. Tangannya menyentuh pipa baja di sekitar lubang. Ia mulai membuka baut penutup yang masih tersisa satu persatu. Setiap kali baut lepas, suara lirih bergema dari dalam tanah, seperti suara napas panjang dari ratusan jiwa yang menunggu kebebasan. Arman berdiri diam, menatapnya dengan mata yang berkaca. Baut terakhir lepas, penutup logam bergetar pelan, lalu runtuh ke dalam lubang dengan suara menggema panjang. Angin dingin menyembur keluar begitu keras hingga lilin di senter Diki padam sesaat. Dari dalam kegelapan itu muncul cahaya redup, cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Lalu satu persatu, sosok-sosok muncul di tepi lubang. Bukan hantu, bukan bayangan, tapi bayang samar. Seolah cahaya yang mengambil bentuk manusia, wajah-wajah yang tak lagi menakutkan, hanya penuh kelelahan. Arman menatap Diki. Terima kasih, sekarang kami tahu, kami tak dilupakan. Diki menatapnya. Air mata menetes di pipinya. Maafkan kami. Arman tersenyum samar. Bukan kami yang harus memaafkan, tapi kau yang harus memaafkan ayahmu. Lalu, perlahan sosok itu pudar. Semua cahaya menghilang, menyatu dengan udara dingin di ruangan itu. Lubang besar di tengah ruangan kini tampak kosong. Tapi Diki merasakan sesuatu berubah. Udara menjadi lebih ringan, tidak sepekat sebelumnya. Ia menatap langit-langit yang retak, lalu berjalan naik melalui tangga besi dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, tapi juga tenang. Saat ia keluar dari ventilasi, kabut mulai menipis. Sinar matahari pertama menembus celah awan. Di kejauhan, mes tua itu tampak seperti bangunan yang baru saja lepas dari mimpi buruk panjang. Namun ketika Diki menatap kembali ke arah tanah di belakangnya, ia melihat sesuatu. Tanah yang menutupi lubang tadi perlahan menutup sendiri. Seolah bumi sedang mengubur rahasia. Untuk terakhir kalinya, Diki berlutut, menatapnya dengan mata basah. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tak akan sama lagi. Sebab rahasia yang dikubur di bawah tanah itu bukan sekadar tentang masa lalu, tapi tentang dosa yang diwariskan dan pilihan untuk menghentikan rantainya. Matahari sudah tinggi, tapi langit di atas mes masih diselimuti awan kelabu. Udara terasa berat, seolah alam belum benar-benar menerima apa yang baru saja terjadi di bawah tanah itu. Diki berdiri di depan mes, wajahnya pucat, bajunya penuh lumpur, dan darah kering di ujung tangannya. Ia menatap tanah lapang di belakang. Tempat lubang itu kini telah tertutup rapat, seakan bumi menelan segalanya tanpa jejak. Tapi di dadanya, sesuatu masih bergolak. Seperti ada suara-suara yang belum selesai berbicara. Angin bertiup lembut, membawa aroma logam samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari jendela ruang tengah, tirai bergerak sendiri, dan di dalamnya terdengar suara langkah pelan. Diki menatap ke arah mes, hatinya berdebar. Ia tahu semua belum benar-benar selesai. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam. Udara di dalam ruangan lebih dingin dari luar. Lilin-lilin yang ia tinggalkan malam sebelumnya masih ada di atas meja, meski sumbunya sudah habis terbakar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di dinding, tepat di atas meja, tergores tulisan baru, seolah dibuat dengan ujung logam. Penebusan belum selesai. Diki menelan ludah. Apa maksudnya? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya bunyi tik-tik-tik dari air hujan yang menetes melalui atap bocor, jatuh ke lantai kayu yang dingin. Ia duduk di kursi tua, mencoba menenangkan napas. Tapi semakin ia diam, semakin jelas suara-suara itu muncul. Suara dari kejauhan, tapi sekaligus dari dalam kepalanya. Jeritan, tangisan, dan di antara semuanya, satu suara yang ia kenal.
Kau sudah membukakan jalan bagi kami. Tapi apakah kau tahu harga dari kebebasan itu? Diki mendongak cepat. Arman, bayangan samar muncul di sudut ruangan di antara dua jendela. Wajah itu masih sama tenang. Tapi kini ada luka lebar di pelipisnya. Darah hitam menetes perlahan. Kau menepati janji, Diki. Kau membuka lubang itu, membiarkan kami keluar dari kegelapan. Tapi roh tidak bebas. Hanya karena pintunya terbuka, mereka haus. Setelah 13 tahun terkurung, haus, Diki memegangi dadanya. Aku tidak mengerti. Arman menatapnya lama, lalu berbisik pelan, suaranya menggema dalam. Darah menuntut darah. Diki mundur satu langkah. Apa maksudmu? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seluruh ruangan bergetar. Pintu-pintu menutup sendiri. Jendela berderak, dan dari setiap celah dinding keluar hawa dingin luar biasa. Bayangan-bayangan muncul satu persatu. Para pekerja itu, wajah mereka hancur, pakaian mereka robek, mata kosong menatap lurus padanya. Mereka berdiri melingkar di sekeliling Diki, diam, hanya memandangi. Lalu, salah satu di antara mereka maju. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyala merah. Samar, kau anak dari Dia yang menutup kami hidup-hidup. Kau yang membuka jalan kami keluar. Maka darahmu adalah kunci terakhir agar kami tenang. Diki tertegun. Ia menatap sekeliling, kepuluhan wajah yang sama semua menatapnya dengan sorot yang bukan kebencian, tapi keputusasaan. Kami tak ingin membunuhmu, lanjut Arman dengan suara getir. Tapi penebusan tak bisa tanpa korban. Kau pewaris dosa. Darahmu harus menyentuh tanah tempat kami dikurung. Aku sudah menebusnya. Diki berteriak. Aku mengorbankan semuanya untuk membuka jalan itu. Namun suara-suara itu menjawab bersamaan. Serempak bergema di seluruh ruangan. Belum cukup. Belum cukup. Mes mulai retak. Plafon meneteskan air bercampur debu, dan lantai bergetar hebat. Diki berlari ke pintu depan, tapi pintu itu menolak terbuka. Ia menendangnya berulang kali, hingga kayunya pecah, tapi di baliknya hanya ada kegelapan. Bukan halaman, bukan dunia luar. Kegelapan murni. Diki membeku. Ia sadar, mes ini bukan lagi bangunan di dunia nyata. Tempat ini sudah menjadi perantara antara yang hidup dan yang mati. Dan ia terjebak di dalamnya. Ia berlari ke ruang tengah, mengambil foto ayahnya yang semalam terjatuh di lantai. Matanya memandang foto itu dengan penuh amarah dan air mata. Kenapa kau diam saja dulu ya? Kenapa kau biarkan mereka mati seperti itu? Suara lirih menjawab dari arah cermin di lorong. Karena aku takut, nak. Diki menoleh. Wajah ayahnya muncul di permukaan cermin pucat. Berumur, tapi penuh penyesalan. Aku menyesal setiap hari. Aku ingin kembali, memperbaiki semuanya. Tapi aku tak punya waktu. Sekarang hanya kau yang bisa menutup luka itu. Bagaimana? Diki mengherit. Mereka ingin darahku. Apa aku harus mati agar mereka tenang? Tidak, nak. Bukan mati yang mereka inginkan. Mereka ingin pengakuan, kebenaran. Cermin bergetar hebat. Bayangan para pekerja kini memenuhi lorong di belakang ayahnya. Arman berdiri paling depan. Wajahnya muram. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Diki, ungkapkan ke dunia apa yang terjadi di sini. Jangan biarkan proyek ini terkubur dalam diam seperti kami. Diki menatap mereka satu persatu, lalu menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu kini bahwa penebusan tidak selalu berarti darah. Kadang berarti keberanian untuk bicara. Pagi mulai datang. Langit di luar mes berubah keperakan. Diki menulis dengan tangan gemetar di buku catatan miliknya. Mencatat setiap kejadian yang ia alami. Setiap bukti yang ia temukan. Laporan, foto, tulisan di dinding, bahkan nama-nama korban. Tangannya tak berhenti menulis, meski udara semakin dingin. Setiap huruf
terasa seperti pengakuan. Setiap kalimat seperti doa. Mereka bukan hilang, mereka dikorbankan, dan mereka menunggu keadilan. Tepat saat ia menulis kata terakhir, lilin di meja padam sendiri. Udara berhenti bergetar. Lalu, perlahan, bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Sosok Arman tersenyum samar sebelum lenyap. Kau sudah menebusnya, Diki. Kau bukan lagi pewaris dosa, tapi saksi yang membebaskan kami. Satu demi satu semuanya lenyap dalam cahaya tipis. Ruangan itu menjadi tenang. Untuk pertama kalinya, mes tua itu benar-benar diam. Beberapa jam kemudian, tim pencari dari proyek baru menemukannya terbaring di lantai ruang tengah. Pingsan, tapi masih hidup. Di tangannya, tergenggam buku catatan lusuh penuh tulisan tangan. Ketika mereka membacanya, tak ada yang berbicara. Beberapa bahkan menangis. Karena di dalam catatan itu, tertulis seluruh kebenaran tentang proyek lama. Nama-nama yang hilang, waktu kejadian, bahkan laporan rahasia yang tak pernah diserahkan ke pihak berwenang. Dan di halaman terakhir, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca, tertulis, "Aku telah melihat mereka. Mereka bukan hantu. Mereka hanya menunggu diingat." Beberapa bulan kemudian, tanah di sekitar sektor barat dibuka kembali. Ditemukan kerangka-kerangka manusia di bawah lapisan semen lama. Media menulisnya sebagai penemuan terbesar kasus proyek hilang di masa lalu. Nama-nama para pekerja disebut satu persatu. Di antara para pelayat yang datang ke peringatan sederhana itu, hanya satu orang yang berdiri paling belakang. Diki, mengenakan jaket hitam, wajahnya pucat tapi tenang. Saat doa dibacakan, angin berhembus lembut, membawa suara samar. "Terima kasih." Diki menutup mata, membiarkan air mata terakhirnya jatuh ke tanah. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak ia datang ke mes, ia benar-benar tidur, tanpa suara, tanpa bayangan. Namun, di dalam mimpinya, ia masih melihat Arman berdiri di tepi lubang besar, melambai perlahan, sebelum menghilang bersama cahaya pagi. Sudah 3 minggu sejak Diki meninggalkan mes tua itu. Namun, setiap kali ia menutup mata, suara hujan di atap seng masih terngiang di kepalanya. Suara ketukan itu, tawa samar di lorong, dan tatapan Arman. Malam terakhir semuanya melekat, tak mau pergi. Kini, ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tak besar, tapi cukup sunyi untuk menulis. Di meja kerjanya yang sederhana, bertumpuk buku catatan, potongan koran, serta beberapa foto lama dari lokasi proyek. Ia menatapnya setiap hari, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi benar-benar nyata. Tapi yang paling sulit bukanlah melupakan, melainkan diterima. Berita tentang penemuan kerangka para pekerja di proyek lama itu memang menjadi sorotan besar. Media nasional membicarakannya selama berminggu-minggu. Judul-judul berita muncul di mana-mana. Penemuan mengejutkan di lereng Pangrango, proyek lama simpan, kuburan massal, dugaan kelalaian fatal. Puluhan pekerja hilang ditemukan terkubur. Namun, setelah beberapa hari berlalu, perhatian publik mulai memudar. Kasus itu pun perlahan menjadi sekadar arsip berita. Orang-orang mulai sibuk lagi dengan urusannya masing-masing. Dan kebenaran yang diperjuangkan Diki kembali terkubur, bukan di tanah, tapi di antara halaman-halaman berita yang dilupakan. Pagi itu, Diki duduk di teras kontrakannya, memandangi hujan yang turun pelan. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Ia membaca ulang catatan terakhir yang ia tulis di mes sebelum pingsan. Tulisan tangannya bergetar, tapi masih bisa terbaca. Mereka hanya ingin diingat, bukan dibalas. Kalimat itu selalu menggaung di kepalanya. Ia sudah melakukan bagiannya menulis, melapor, bahkan menghadiri pemakaman simbolis para pekerja. Tapi entah kenapa, jiwanya masih terasa berat, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Malam-malamnya kini diisi dengan mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah mes kosong, mendengar suara langkah di koridor. Lalu suara Arman berbisik dari kejauhan. "Kau sudah menjadi saksi kami,
Diki. Tapi ingat, saksi tidak selalu dipercaya. Setiap kali ia terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Dan setiap pagi, ia mendapati satu hal aneh. Di sudut meja selalu ada debu halus seperti tanah. Padahal ia tak pernah membuka jendela. Suatu sore, seorang pria datang ke rumahnya, berpakaian rapi, bersepatu hitam mengilap. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rendra, perwakilan dari perusahaan konstruksi besar yang dulu menjalankan proyek di lereng Pangrango. Bapak Diki, kami ingin berterima kasih karena Anda telah membantu mengungkap kebenaran ini, kata pria itu dengan senyum dingin. Namun, kami juga ingin menanyakan, dari mana sebenarnya Anda mendapatkan dokumen laporan internal itu? Diki menatapnya tajam. Saya menemukannya di lokasi, di ruang bawah mes. Pak Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Menarik, karena laporan itu seharusnya sudah dimusnahkan lebih dari 10 tahun lalu. Diki, diam. Kata dihancurkan itu bergema di kepalanya seperti gema di ruang kosong. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ia berusaha tenang. Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya menulis apa yang saya lihat. Pria itu berdiri. Baiklah, tapi berhati-hatilah Pak Diki. Beberapa kebenaran seharusnya tetap terkubur. Lalu ia pergi. Diki memandangi mobil hitam yang menjauh di balik hujan. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kalimat itu kalimat yang sama dengan yang tertulis di papan kayu di ruang bawah mes. Beberapa kebenaran sebaiknya tidak digali. Malamnya, Diki duduk di meja tulisnya. Ia membuka laptop dan mulai menulis laporan baru, bukan untuk media, bukan untuk perusahaan, tapi untuk dirinya sendiri. Tulisan yang lebih jujur, lebih pribadi. Aku adalah saksi dari dosa yang diwariskan. Mereka tidak hanya mati karena kelalaian, tapi karena keserakahan dan diamnya manusia. Aku melihat sendiri bagaimana tanah menolak diam. Setiap tetes hujan, setiap bisikan angin, membawa ingatan dari yang dikubur tanpa nama. Aku tahu, mereka belum benar-benar pergi. Ia berhenti sejenak, menatap layar. Lampu di kamarnya bergetar perlahan, lalu padam beberapa kali. Dari kehauan, ia mendengar suara petir. Dan di sela bunyinya, ada sesuatu yang lain. Ketukan pelan di dinding. Tuk, tuk, tuk. Diki menoleh ke arah suara itu. Ruangannya kosong. Tapi di kaca jendela, samar, terlihat tulisan dari uap hujan. Terima kasih. Ia menarik napas panjang. Tapi sebelum sempat merasa lega, tulisan itu berubah. Perlahan, huruf demi huruf, menjadi belum selesai. Diki berdiri cepat, menghampiri jendela. Tapi saat ia mendekat, tulisan itu menghilang dan hanya menyisakan embun dingin di permukaan kaca. Ia tahu sesuatu masih menunggu. Mungkin bukan roh-roh itu, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang masih disembunyikan dunia. Beberapa hari kemudian, Diki diundang untuk berbicara di acara dokumenter independen yang membahas tragedi proyek tersebut. I.A. menerima. Dalam wawancara itu, ia duduk di bawah lampu redup. Wajahnya tenang tapi matanya kosong. Pewawancara bertanya, apakah Anda percaya yang terjadi di mes itu hanyalah halusinasi akibat trauma? Diki tersenyum tipis. Kalau semua yang saya lihat itu halusinasi, mengapa tulang-tulang itu ditemukan tepat di tempat yang saya katakan? Ruangan hening. Pewawancara menunduk, lalu mengangguk pelan. Diki melanjutkan. Suaranya lirih. Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang yang kebetulan mendengar mereka lebih keras dari yang lain. Kadang, suara masa lalu terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah acara itu, Diki berjalan pulang sendirian. Malam gelap, jalan basah oleh hujan. Di bawah lampu jalan yang redup, ia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang ia rasakan, angin dingin yang familiar. Ia menatap ke arah pepohonan di kejauhan. Dan di sana, di balik kabut tipis, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Tegak, diam, memakai seragam biru lusuh. Dengan gelang kulit di tangan kanan,
Arman, sosok itu tersenyum samar, lalu perlahan mengangguk. Seolah mengatakan, "Kau sudah cukup." Diki, kemudian, kabut menelannya, hilang begitu saja. Diki berdiri di sana lama sekali. Ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya ia mengerti. Tugasnya bukan hanya mengungkap kebenaran. Tugasnya adalah menjadi saksi, menjadi jembatan antara yang tak terlihat dan yang enggan percaya. Di malam yang sunyi itu, Diki pulang ke rumah, menutup pintu, dan duduk di kursinya. Ia membuka catatan terakhir dan menulis satu kalimat pendek. Sederhana, tapi penuh makna. "Aku saksi yang tersisa." Setelah menulis itu, ia menatap ke arah jendela. Hujan berhenti. Lanjut versi. Dan di kejauhan, cahaya bulan menembus awan menyinari dunia yang akhirnya sedikit lebih damai. Pagi itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan kota, seolah dunia sedang menahan napas. Diki berdiri di depan jendela rumah kontrakannya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Di tangannya secarik surat berkop perusahaan, lama perusahaan yang dulu membangun proyek di lereng Pangrango. Surat itu bukan sekadar permintaan. Ia tahu itu adalah panggilan. Isi suratnya singkat. "Kami berencana membuka kembali lokasi proyek lama untuk penelitian. Kami ingin Anda ikut serta sebagai saksi dan dokumentator lapangan." Diki menggenggam surat itu kuat-kuat. Jantungnya berdegup pelan, seperti genderang dari masa lalu yang memanggilnya pulang. Ia tahu, ini bukan sekadar proyek. Ini adalah ujian terakhir. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu berjam-jam. Truk yang membawanya berguncang perlahan di jalan berbatu. Di luar jendela, pepohonan bergoyang tertiup angin, dan kabut makin tebal saat mereka mendekati area lereng. Kini, mes tua itu sudah hampir runtuh. Atapnya berlubang, dindingnya tertutup lumut, dan jendela-jendela kayunya menggantung longgar. Namun, meski bangunan itu tampak mati, ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya, sesuatu yang Diki bisa rasakan. Begitu kakinya menginjak tanah itu lagi, udara di sekitarnya terasa berat, lembab, seolah mengandung napas yang tertahan selama bertahun-tahun. Sementara para pekerja baru sibuk menyiapkan peralatan, Diki berjalan pelan menuju pintu depan mes. Ia berhenti di ambang, menatap ke dalam ruangan yang pernah menjadi neraka baginya. Lorong itu masih sama, gelap, panjang, dan dingin, seperti waktu berhenti di sana. Saat malam tiba, rombongan peneliti memutuskan menginap sementara di pos luar. Tapi Diki tak bisa tidur. Ia berjalan sendirian menuju mes, membawa senter kecil. Langkahnya bergema di lantai kayu yang lapuk. Setiap langkah terasa seperti memanggil kenangan. Ruang tengah yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka, ruang bawah yang dulu menelan rahasia tanah, dan lorong yang menyimpan cermin-cermin tempat dirinya pertama kali melihat sisi lain dari dunia. Ia berhenti di depan cermin itu. Kini, permukaannya retak dan berdebu, tapi pantulannya masih cukup jelas untuk menampilkan wajahnya, wajah yang lelah, tapi juga tenang. Tiba-tiba, dari balik pantulan, muncul kabut tipis, samar, bayangan seseorang berdiri di belakangnya. "Arman, sudah lama." "Diki." Suara itu bergema lembut. Diki menatap pantulan itu tanpa bergerak. "Aku pikir kalian sudah tenang." "Kami tenang," jawab Arman, "karena kau memberi kami nama. Tapi tanah ini belum. Ia masih menyimpan dosa yang belum ditebus." Diki menunduk menggenggam senter di tangannya. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Arman tersenyum samar. "Bukan apa yang harus kau lakukan, tapi apa yang harus kau pahami." Kabut di dalam cermin berputar pelan. Dalam sekejap, pantulan ruangan di belakang Diki berubah. Ia melihat pemandangan lain. Ratusan pekerja berdiri di tengah kabut, mengenakan seragam proyek. Tubuh mereka berdebu tanah, mata mereka kosong, tapi damai. Mereka menatap Diki, satu persatu,
menundukkan kepala, seperti memberi salam terakhir. Dan di tengah mereka, seorang pria tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya, melangkah maju. Suaranya berat, namun lembut. Kau telah membuka pintu yang kami tutup dengan darah. Kini, hanya kau yang bisa menjaganya. Diki menatap mereka dengan bingung. Menjaga apa? Menjaga batas, jawab sang pria. Batas antara yang hidup dan yang terikat. Dunia manusia perlu saksi. Dunia kami perlu penjaga. Dan kau kini milik keduanya. Cermin itu bergetar. Hebat. Cahaya putih menyilaukan ruangan, membuat Diki terhuyung ke belakang. Saat ia mencoba menahan diri, senter di tangannya padam. Gelap. Namun di tengah kegelapan itu, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya angkat tenang. Kau tak sendiri, bisik Arman. Ketika Diki tersadar, pagi telah tiba. Ia terbaring di lantai ruang tengah mes. Sinar matahari menembus celah atap, jatuh tepat di wajahnya. Sekelilingnya sepi. Cermin di lorong kini retak seluruhnya dan di tengah retakan itu tidak ada pantulan sama sekali. Hanya permukaan hitam pekat yang menyerap cahaya. Tenang, diam. Diki berdiri perlahan. Di dadanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan aneh, seperti napas yang bukan miliknya. Dan ketika ia menatap keluar mes, ia melihat dunia dengan cara yang lain, lebih lembut, lebih dalam. Bayangan di pepohonan, bisikan di angin, dan aroma tanah basah, semuanya terasa seperti berbicara padanya dalam bahasa yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, kini ia bisa mendengar keduanya. Dunia yang terlihat dan dunia yang tidak. Beberapa bulan berlalu, proyek di lereng Pangrango ditutup permanen setelah laporan Diki menyebutkan ketidakstabilan tanah ekstrem. Tak ada yang tahu alasan sebenarnya selain dia. Namun sejak itu, tidak ada kejadian aneh lagi. Tidak ada suara, tidak ada kehilangan. Diki tinggal di kota kecil di lereng gunung. Ia membuka usaha kecil, membuat peta tanah, dan survei geoteknik untuk masyarakat sekitar. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok tenang, sopan, dan selalu mendengarkan. Tapi kadang, di malam tertentu, ia masih keluar ke halaman rumah, menatap langit, dan mendengar sesuatu. Bisikan lembut dari jauh, yang datang bersama angin. Kami di sini, Diki. Ia hanya tersenyum. Ya, balasnya pelan. Aku tahu, suatu hari, seorang anak kecil dari desa datang menemuinya. Om Diki, kenapa tanah di belakang rumah kami suka bergetar? Tanyanya polos. Diki menatap mata anak itu. Sekilas, ia melihat bayangan samar di belakangnya, bayangan seorang lelaki dengan helm proyek yang menatap penuh kasih. Diki tersenyum, lalu mengusap kepala anak itu. Kadang, tanah hanya ingin didengar, katanya lembut. Kalau kau mendengarnya dengan hati, kau akan tahu dia tidak berbahaya. Dia hanya bercerita. Anak itu tersenyum dan berlari pergi. Diki menatapnya, lalu kembali menatap langit sore. Malamnya, Diki duduk di ruang tamu. Di meja, ada cermin kecil yang ia temukan kembali dari mes lama. Kini bersih dan tidak retak. Ia menatapnya, dan di dalam pantulan, bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan hamparan kabut lembut, pepohonan, dan cahaya. Suara Arman terdengar samar. Kau telah menyeimbangkan dunia kami, Diki. Sekarang, jagalah batasnya. Jangan biarkan dunia manusia lupa bahwa setiap batu, setiap tanah, pernah punya cerita. Diki mengangguk pelan. Air matanya menetes, tapi bibirnya tersenyum. Aku akan menjaganya, bisiknya, sampai waktuku tiba. Cermin itu bergetar lembut, lalu memudar, meninggalkan pantulan dirinya kembali. Ia tahu, malam itu bukan akhir, hanya awal dari tugas yang baru. Beberapa tahun kemudian, orang-orang mulai menyebutnya penjaga lereng. Setiap kali hujan turun dan kabut menyelimuti desa, warga sering melihat sosok laki-laki berdiri di tepi proyek, lama memandang ke arah lembah dengan wajah tenang. Tak pernah bicara, tapi selalu tersenyum, dan mereka percaya
selama sosok itu masih ada, tak akan ada lagi tragedi di lereng gunung itu. Diki telah menjadi apa yang tak pernah ia duga. Penjaga di antara dua dunia, seorang saksi abadi yang hidup di batas cahaya dan bayangan, menjaga agar keduanya tak saling menelan. Dan di setiap desir angin, setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah, ada bisikan lembut yang menyertai namanya. Terima kasih, Diki. Tidak semua kebenaran diciptakan untuk ditemukan. Beberapa hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarkan. Diki bukan pahlawan. Ia hanya manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga ketika tanah berbisik dan masa lalu memanggil. Dan kini, di batas dua dunia, ia menjaga agar yang mati tetap tenang dan yang hidup tetap mengingat. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan ingatan yang dilupakan. Terima kasih sudah mengikuti kisah penjaga di antara dua dunia. Jika cerita ini membuatmu berpikir, membuatmu merinding, atau bahkan membuatmu diam sejenak, maka izinkan kisah ini hidup lebih lama. Dengan klik like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kau tak ketinggalan kisah gelap berikutnya. Karena setiap tempat memiliki rahasianya sendiri. Dan siapa tahu, suatu malam nanti, kau juga mendengar suara dari tanah yang ingin bercerita.